Oh ya, yang terlibat di bawah dong, bukan eselon 1 eselon 2 kan. Itu kan permainannya ada di bawah di kantor Bekasi. Ya kan, mindah peta itu. Ya laporan biasa dari seorang pembantu presiden kepada Bapak Presiden mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan dunia pertanahan dan dunia tata ruang, terutama yang berkaitan dengan proses perkembangan tata cara pemberian hak atas tanah, terutama hak guna usaha untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Dah, itu aja. Oke? Gus, tadi kan ada paparan juga, ada pembahasan soal apa? Soal Indonesia Kenapa, Mas? Oh enggak, itu enggak tahu saya. Bukan bidang saya. Kalau saya kaitannya masalah tumpang tindih antara lahan kelapa sawit dengan kehutanan. Yang hari ini sudah ada Satgas Kelapa Sawit yang dipimpin oleh Pak Menhan, Pak Jaksa Agung, Pak Panglima TNI, dan Pak Kapolri, di mana saya salah satu anggotanya. Ya, kita melaporkan berapa lahan yang ada tumpang tindih, berapa yang tidak tumpang tindih, kita laporkan. Oke, apalagi? Soal tanah yang di Bekasi. MA bilang itu sebenarnya udah Gini, kenapa? Gini, Mas ya. Udah saya jawab kemarin sebetulnya. Memang betul, tahun 2022 Pengadilan Negeri kirim surat akan ada eksekusi kepada BPN. Nah, kalau kita mengacu aturan terbaru PP 18 tahun 2021 pasal 169 itu mengatakan sebelum ada eksekusi itu harus minta surat permohonan pengukuran dari pengadilan, ya kan, sebagai pemohon mau sebelum eksekusi. Supaya apa? Supaya tidak ada kesalahan di mana letak objek eksekusinya. Sampai hari ini belum ada surat permohonan itu, pengukurannya. Oke? Terus soal pagar laut juga kan udah masuk penyidikan dari Baris Polri ya? Ya. Dari Kementerian Gus sendiri kesiapannya untuk mendukung ya? Udah kita serahkan semua data-datanya, baik yang di Tangerang maupun Bekasi. Yang Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan. Ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi. Nah, cuma jumlahnya berapa saya lupa. Ya kan, baru tadi pagi saya dapat laporan dari Inspektorat Jenderal hasil investigasinya. Mungkin kalau nggak besok, lusa saya umumkan jumlah orang yang akan kita berhentikan lagi. Jadi kita serius mengatasi masalah ini. Hari ini juga yang di Tangerang 193 sertifikat secara sukarela juga sudah diserahkan sama BPN, dibatalkan secara sukarela yang di atas laut. Jadi insya Allah semua yang di atas laut clear and clear dibatalkan. Tidak perlu kita pembatalan. Mereka yang bersangkutan sukarela minta dibatalkan. Jadi yang diberhentikan itu eselon 1 atau eselon 2? Oh ya, yang terlibat di bawah dong, bukan eselon 1 eselon 2 kan. Itu kan permainannya ada di bawah di kantor Bekasi. Ya kan, mindah peta itu, yang dari peta darat ke peta laut itu. Dah, apalagi? Nanti yang dari kementeriannya nggak terlibat. Yang dari kementeriannya nggak terlibat. Kementerian apa? Yang tadi kan yang terlibat di bawah di Dah. Nggak sampai sejauh itu. Wong ini malah kepala kantor aja nggak tahu. Ini murni permainan nakal oknum orang di bawah. Setelah kita cek itu. Modusnya itu kan udah kita jelaskan, Mas. Ya. Modusnya ada orang punya sertifikat. Jumlahnya 89 sertifikat. Dimiliki 84 orang.
Oke. Jumlahnya 11,6 hektar. Tiba-tiba kan setiap sertifikat ada namanya NIB kan. Nomor induk bidang kan. Lah ini NIB-nya dipakai, dipindah ke laut. Jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik. Yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa setempat. Ini kita batalkan, kita hapus. Dan pihak-pihak yang terlibat yang memindah peta ini kita usut. Kenapa? Ternyata saya kemarin salah, yang memegang akun itu memang kalau nggak kepala kantor, kepala seksi. Ternyata karena ini program PTSL, saya baru dapat informasi, mohon maaf kan juga namanya menteri baru, saya dapat informasi kalau program PTSL itu tim adjudikasi pun, tim di bawah koordinator pelaksana PTSL di tingkat kabupaten itu juga boleh mendapatkan akun akses akun gitu loh. Nah ini mereka yang main ini, tim di bawah ini, tapi korbannya yang di atas. Kepala seksinya ikut jadi korban. Kenapa? Kan ini anak buahnya kepala seksi. Kenapa dia nggak prudent? Tetap kena sanksi nanti pada masa itu. Apalagi nggak ada isu yang ini bos, yang kuat nggak ada hari ini. Terkait SHM ganda itu nanti gimana? Di mana SHM ganda? Terkait kan banyak sekali komentar-komentar para netizen itu kan, ini SHM ganda itu sikap teman-teman gimana? Ya yang di mana? Kan jumlahnya banyak mas. Luaskannya 70 juta hektar. SHM ganda di mana? Tapi begini ya, tak jelasin ya. Yang SHM ganda ini memang di Indonesia ini ada sedikit masalah dalam konteks tata administrasi pertanahan di masa lalu. Jadi kalau bapak-bapak itu punya sertifikat tanah, coba cek mbah-mbahmu atau bapakmu dulu, kalau punya sertifikat tanah yang terbit antara 1960 sampai 1987 itu ada sertifikatnya, tidak ada peta bidang tanahnya, peta kadastralnya nggak ada. Ini batasnya jalan apa, ini bentuknya apa, nggak ada. Yang ada hanya gambar tanah, alamatnya nggak ada. Nah, terus gimana? Mungkin karena waktu itu yang tanahnya masih banyak, orangnya masih dikit. Oh yang itu yang punyaku yang itu loh. Oh yang itu yang punyaku itu loh. Nah dalam perjalanan mereka sudah megang, udah mati, cucu-cucu dan sebagainya. Ternyata tanah yang dituju, yang dianggap punya dia itu disertifikatkan orang lain. Kenapa? Karena memang nggak ada bukti bahwa yang dimiliki yang itu. Nah, ini banyak sekali jumlahnya memang model seperti itu. Karena itu kalau ditanya SHM ganda yang di mana? Gitu loh mas ya. Kalau ditanya ganda itu. Karena memang problemnya itu di tahun 60 sampai 87 ini banyak sekali ada sertifikat, tidak ada peta bidang tanahnya. Yang ada hanya gambar tanah, tapi nggak jelas alamatnya di mana. Nah kalau yang 87 ke sini, itu selain ada gambar tanahnya, ada peta bidang tanahnya. Ini kelihatan nggak pernah megang sertifikat ini. Atau belum pernah beli sertifikat kelihatannya ini. Masih ngontrak apalagi itu ya. Oke, apalagi cukup. Jadi hari ini saya diterima Bapak Presiden untuk melaporkan tentang peta perkembangan terkini tumpang tindih lahan sawit dengan kehutanan dan melaporkan solusinya kepada Bapak Presiden dan diskusi sama beliau. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.